Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk hari ini Senin di minggu yang baru kami akan ngobrolin tentang update mengenai Chainlink. Karena sebenarnya ada banyak banget kemitraan baru yang kemarin terakhir kali kami update Chainlink kan udah lumayan lama. Dan sekarang kami mau ngasih tahu bahwa ternyata nih ada banyak banget perusahaan tradisional, institusi, negara-negara, semua jaringan yang besar sekali, yang banyak duitnya, yang bener-bener mengamankan nilai sampai kuadriliunan dolar. Itu ada kemitraan langsung dengan si Chainlink, yang mana bisa membawa nilai nanti kepada masa depannya lanjut. Jadi mari kita ngomongin semua tentang Chainlink untuk hari ini. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama kita bisa lihat dulu ya, dari Chainlink itu kan sebenarnya jaringan Oracle ya. Dia sebenarnya merupakan, kalau misalkan kalian mau paham lebih lanjut bisa nonton video yang sudah kami buatkan khusus tentang Chainlink. Tapi secara intinya dia menghubungkan blockchain dengan data-data dari luar blockchain. Jadi kalau sekarang kita ngomongin tentang Ethereum, Phantom, Avalanche, Solana, BNB Chain, semua nama-nama blockchain itu mereka hanya bisa mengakses data yang ada di dalam blockchain itu sendiri, entah itu berupa DeFi, NFT, dan lain-lain. Tapi kalau ngomongin soal hal-hal di luar dari blockchain yang ada di dunia lain gitu kan, misalkan kayak aset-aset dunia nyata, skor olahraga dunia nyata, perakiraan kayak cuaca, data-data informasi yang ada di luar, itu semua nggak bisa masuk. Dan Chainlink merupakan jaringan penghubung itu yang mengirimkan perpesanan dan mengirimkan data langsung melalui jaringan Oracle-nya. Nah, jadi istilahnya itu Oracle. Dan kalau kita lihat dari DeFi lama, memang nilai yang diamankan oleh Oracle Chainlink sendiri itu mendominasi dari semua Oracle yang ada. Bahkan kalau misalkan kita lihat di sini kan, ini khusus Chainlink sendiri ada hampir 12 miliar di saat bear market ini. Dan itu kurang lebih sekitar 46%-an kalau kita ngeliat di sini angkanya. Persentasenya hampir setengahnya, tapi ini gara-gara ada maker yang masuk di sini. Jadi untuk DeFi lama sendiri sebenarnya untuk metrik mereka kurang kurang cocok, karena maker ini kan masuknya khusus ke DeFi, tapi dia masukin ke bagian Oracle juga. Jadi sebenarnya kalau tanpa maker pun dominasi Chainlink jauh lebih besar, lebih dari setengah jaringan Oracle semua yang ada. Oke, sekarang kita masuk ke hubungan-hubungan kemitraan apa sih yang dimiliki sama Chainlink. Kalau misalkan kalian ingat kemarin waktu tahun 2020 gitu kan, di SmartCon itu ada beberapa video yang menarik yang mengundang Sergey Nazarov sendiri, si pendirinya dan CEO-nya dia, untuk ngobrol ke 100 negara gitu kan, dari banyak speaker dan 8.000 orang yang udah hadir. Beberapa hal menarik tentang Chainlink dan masa depannya. Yang pertama kita bisa lihat dari gambar ini. Jadi kalau kita ngomongin soal DeFi, itu bener-bener masih kecil banget dibandingkan sama kelas aset yang lebih luas di luar sana. Kalau kita ngomongin soal aset kripto sendiri, pasarnya secara global, secara umum, itu aset kripto hanya di angka 1,5 triliun. Misalkan kita ambil setengahnya dari puncaknya kemarin. Puncaknya kemarin kan waktu bull run bener-bener lagi hype gila-gilaan, itu 3 triliun. Terus kita ambil setengahnya aja di 1,5 triliun. Sekarang ya di angka 1 triliunan, turun ke bawah, turun ke atas, tapi kurang lebih sekitar di segitu. Jadi DeFi itu kayak kecil banget. Terus kalau misalkan kita ngomongin emas, itu hampir 11 triliun dolar market cap-nya. Terus pasar saham gitu kan, itu sampai hampir 90 triliun dolar. Terus kita ngelihat real estate global itu 280-an triliun dolar. Terus kalau kita kembali ke derivatif, yang mana ini aset-aset turunan gitu kan, yang ada dengan hubungannya dengan options, dengan futures, dengan beberapa hal-hal lain yang luar biasa luas, banyak utangnya di sini istilahnya. Kalau bisa kita pakai bahasa simpel, itu sampai 1 kuadriliunan. Jadi kalau kita ngelihat di bawah sini kan ada tulisan smart contract. Nah, ini artinya adalah smart contract itu punya kapabilitas yang besar sekali untuk bisa diterapkan di dunia, tapi kita baru melihat itu sekecil ini di DeFi dan cryptocurrency. Yang mana kalau kita ngelihat dari visualnya, itu sangat-sangat masih kecil-kecil banget dibandingin sama pasar emas, pasar saham, real estate global, derivatif dunia. Jadi kayak ada banyak sekali kapabilitas nilai yang bisa masuk lewat smart contract dihubungkan dengan Chainlink untuk bisa mereka dari dunia yang tradisional terhubung ke blockchain. Itu banyak banget nilai yang bisa masuk. Dan gimana caranya Chainlink melakukan itu? Dengan banyak kemitraan terkini yang bisa kami update ke kalian. Yang pertama adalah dengan Swift. Kalau misalkan kalian belum tahu Swift itu merupakan layanan perpesanan untuk hubungan para bank-bank di seluruh dunia yang luar biasa besar. Bisa dibilang yang paling besar gitu kan. Kalau misalkan kita ngelihat ke Swift itu dia sampai melayani 200 lebih negara, sampai 11.000 lebih institusi dan bank-bank yang berbeda.
Jadi kalau misalkan kita ngomongin kayak pengiriman uang fiat gitu kan, entah dari dolar, dari rupiah, entah dari Indonesia ke luar negeri atau dari luar negeri ke Eropa, maksudnya dari Amerika ke Eropa atau dari antar bank tersebut secara internasional, itu SWIFT merupakan jaringan pembayaran yang paling besar, yang paling utama yang kita gunakan, yang mungkin secara nggak sadar kita pakai selama kita menggunakan misalkan kartu kredit kita, kartu akun bank kita. Dan SWIFT itu memiliki kerjasama langsung dengan Chainlink karena waktu itu sempat ngobrol bareng sama Sergey Nazarov dan juga dengan direktur untuk strategi pasar modalnya mereka. Namanya Matthew De Hering, yang bisa kalian lihat di sini, atau Hearing. Si Matthew De Hering ini sampai ngobrol gitu kan, dan menyebutkan beberapa hal yang menarik yang disebutkan di sini. Jadi Chainlink sendiri itu sudah ada kerjasama langsung dengan SWIFT untuk melakukan beberapa hal yang menghubungkan blockchain dengan layanan pengiriman transfer secara internasional di SWIFT. Dan itu mereka memiliki compliant dengan ISO 20022. Jadi perpesanan data dan uang dan transfer dan segala hal yang mereka kirimkan itu compliant atau patuh dengan standar ISO 20022. Dan ini memungkinkan blockchain seperti Chainlink untuk langsung terintegrasi gitu kan dengan layanan SWIFT yang sudah melayani banyak orang sekarang, termasuk kita yang nonton ini juga. Jadi langsung ada tumpukan teknologi enterprise-nya dengan perusahaan dan institusi dan para bank di seluruh dunia langsung gabung ke Chainlink node-nya untuk terhubung dengan semua jaringan blockchain yang ada yang menggunakan Chainlink. Dimana kalau misalkan kita ngelihat blockchain di luar sana, mayoritas itu memang menggunakan Chainlink untuk semua aplikasi dan kegunaan mereka. Kalau kita lanjutin di sini nih, ada satu lagi yang menarik. Grafis ini menunjukkan bahwa banyak banget data-data market, data-data pasar yang langsung terhubung dengan Oracle-nya Chainlink untuk masuk ke smart contract biar bisa terhubung dengan Swift payment. Jadi secara mudahnya bisa kita bilang begini, seperti yang ada di tulisan ini. Chainlink itu terhubung dengan Swift menggunakan perpesanan standar ISO 20022. Artinya, node-node komputer di jaringan Chainlink itu bisa mengakses 11.000 bank di seluruh dunia. Smart contract akhirnya dengan ini mampu untuk membayarkan gitu kan. Misalkan ada pembayaran fiat apapun langsung ke akun-akun bank yang sudah ada. Hebat banget kan? Blockchain langsung terhubung dengan akun-akun bank yang sudah ada gara-gara hubungannya gitu kan dengan Swift yang ada dari Chainlink sendiri. Nah sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat dari websitenya Swift sendiri, langsung di websitenya mereka, itu ada salah satu tulisan yang menarik, yang mereka judulnya itu kayak masa lalu dan masa depan dari sebuah sektor sekuritas gitu kan, aset-aset itu ada sedang dalam menuju jalan yang saling bertemu gitu kan, saling berhubungan daripada saling bertabrakan atau tubrukan yang kemudian saling berantem. Nah, terus kalau misalkan kita scroll ke bawah, ada khusus nih, di bagiannya kita ngomongin tentang dunia yang baru gitu kan, yang modern dengan dunia yang tradisional itu akan berhubungan, akan menyatu. Dan di sini dibilang salah satu kutipan dari Sergey Nazarov sendiri, pendirinya Chainlink. Blockchain yang privat gitu, yang bisa menjadi lebih besar dan lebih besar tuh bisa bertumbuh, kemudian punya alasan yang bagus untuk mereka bisa diakses dengan jaringan-jaringan efek yang sudah ada. Gitu kan. Jadi kalau misalkan itu entah dari tradisional ke blockchain atau blockchain mau terhubung dengan dunia yang tradisional, selalu ada hubungannya di sana dengan Chainlink sebagai jaringan yang penyedia Oracle tadi. Jadi kalau misalkan kita mau ngomongin ya, Swift itu udah jelas gitu kan, dengan hubungannya udah kita bisa lihat ini udah paten. Tapi kalau kita mau lanjutin lagi untuk kemitraan yang berikutnya, itu sebenarnya ada hubungannya dengan DTCC. DTCC ini apa sih? DTCC ini kalau misalkan kalian lihat dari press release yang terkininya mereka waktu tanggal 21 kemarin, kalian bisa scroll ke bagian bawah ke bagian about DTCC. Di sini tuh diomongin bahwa DTCC itu sebenarnya dengan 45 tahun pengalaman di tahun 2021 kemarin, DTCC itu para anak-anak perusahaannya memproses transaksi sekuritas yang bernilai hampir 2,4 kuadriliun dolar Amerika Serikat. Kalau kalian nggak tahu 2,4 kuadriliun itu seberapa banyak, itu sulit tuh dibayangin. Tapi kita bisa ngeliat dari visualisasi yang tadi. Nah kalau kita misalkan bingung kayak 2,4 kuadriliun tuh kayak berapa banyak gitu kan, kita cuma bisa ngeliat visualisasi aja. Kalau ngeliat visualisasi ke gambar yang tadi balik, ini kan derivatif di sini ini sebanyak ini, bandingin sama kayak pasar DeFi, kripto, emas, stock market, dan real estate, itu segini banyaknya 1 kuadriliun. Nah
Kalau 2,4 itu anggap aja masih 2,4 kali lipatnya lagi dari visualisasi ini. Jadi kalian bisa bayangin betapa banyaknya gitu kan, gila nilai yang bener-bener besar yang akan terhubung gitu kan dengan si Chainlink dari DTCC ini. Jadi DTCC ini sebenarnya apa sih hubungannya sama Chainlink? Kalau misalkan kita ngelihat dari DTCC milestone, ini merupakan salah satu berita yang dikasih sama CoinDesk waktu tahun 2017. Jadi ini udah lama, sama kayak kerjasama Chainlink dengan Swift itu sudah sejak tahun 2017. Kalau melihat dari berita ini itu sebenarnya dibilang kan 11 triliun dolar itu dalam pasar derivatif akan jadi lebih dekat ke dalam blockchain. Nah, ini sebenarnya nyebutin beberapa proyek yang sebenarnya menarik. Kalau misalkan kalian lihat dari bagian ini ada efek samping Ethereum gitu kan. Ngomongnya efek samping karena sebenarnya apa sih? Karena sebenarnya ngomongin bahwa mereka punya proyek yang namanya Xcore XO. Ini kan kayak yang di sini namanya. Ini sebenarnya berasal dari blockchain Ethereum yang publik. Dan si DTCC tadi itu kan ada sistemnya yang menggunakan bahasa smart contract sama Solidity yang memberdayakan aplikasi-aplikasi mereka yang ada di sana. Artinya apa sih? Artinya sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat dari salah satu proyeknya gitu kan, ini sebenarnya belum lama disebutin setelah berita tadi dari CoinDesk gitu kan. Kok belum lama? Maksudnya udah 3 tahun, sudah lama. Nah, 3 tahun setelah tadinya ada milestone yang disebutin, mulai muncul kelihatan dari DTCC sendiri Project Whitney namanya. Case study-nya di sini ada kelihatan dari PDF, kita bisa baca. Nah, ada beberapa hal yang mereka kerjakan dari fase-fase tertentu. Fase pertama itu membangun prototipe-nya. Nah, dari prototipe-nya ini sebenarnya kalau misalkan kita zoom di sini ya, kita lihat prototipe ini bisa mencetak token dan melakukan transfer aset gitu kan, mencatat transfer aset maksudnya di jaringan Ethereum langsung hubungannya gitu kan. Untuk mempertahankan digital record-nya sendiri juga mereka punya, dan itu bisa diproses secara off-chain. Jadi di luar dari blockchain Ethereum pun punya record-nya dan punya pemrosesannya. Terus kalau misalkan kita ngomongin soal pemrosesan blockchain, hubungannya dari dunia tradisional, kan pasti butuh jaringan Oracle dong. Dan topik video kita kan Chainlink hari ini. Nah, tentu saja kalau misalkan kita ngeliat ke bawah, ada langsung muncul bahwa dari hubungan-hubungan Project Whitney ini, ada butuh selain Ethereum, butuh Oracle. Yang mana Oracle-nya ini sebenarnya memang terhubung dengan Chainlink langsung. Tahu dari mana? Kita bisa masuk ke blognya Chainlink langsung. Tentang regulasi nih, di bagian section regulasi ini kan mereka sebenarnya ngomongin blognya itu panjang sebenarnya. Banyak halamannya tentang 77 kasus kegunaan Oracle Chainlink. Nah, kalau misalkan kita ngelihat ke bagian regulation-nya di sini, itu salah satu contohnya adalah Project Whitney case study tadi yang kita sebutin gitu kan, yang diinisiasi oleh DTCC. Jadi DTCC yang memproses tadi 2,4 kuadriliun itu punya hubungan langsung dengan Chainlink terkait proyek mereka ini. Dan misalkan kalau kalian lihat ke bagian ekosistem Chainlink di blognya chainlinkecosystem.com, kalian bisa ngelihat hubungannya langsung antara Chainlink dan DTCC dengan Interwork Alliance. Dan tujuannya apa Interwork Alliance? Di sini udah ada tulisannya, integrasi Chainlink digunakan untuk meluncurkan ekosistem yang ditenagai oleh token-token yang terstandarisasi. Jadi emang kita lihat ya, sudah mulai banyak nih koneksi-koneksi dari yang banyak duitnya dari dunia tradisional, dari perusahaan, institusi, bank, itu semua langsung terhubung ke blockchain lewat Chainlink. Artinya nilai akan bisa kita lihat dari jaringan Chainlink itu sendiri gitu kan, entah dalam bentuk tokennya yang mana kita tahu link, atau mungkin hanya dalam bentuk jaringan Oracle-nya yang semakin dinilai dan berharga. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dalam 1 hari lagi, itu akan ada konferensi SmartCon 2022. Jadi mereka melakukan konferensi SmartCon ini untuk setiap tahun, dan yang tahun 2022 ini akan terjadi dalam 1 hari lagi nih, tanggal 28-29 Septembernya sebenarnya untuk time zone New York City. Cuman karena kita di time zone Indonesia di sini, ini cuma sisa 1 hari lagi 20 jam waktu saya record. Tapi kalau misalkan kalian nontonnya pas malam hari Senin ini, pasti sudah 1 jaman kurang, 1 harian kurang. Nah, di sini yang menarik adalah ada banyak speaker yang sebenarnya bikin orang-orang itu tertarik akan ada pengumuman apa nih. Apakah ada major partnership yang benar-benar besar yang bikin Chainlink tambah bullish? Kita bisa melihat former CEO-nya Google tentu saja masuk juga ngobrol di sini, Eric Schmidt. Si pendirinya Chainlink sendiri, Sergey Nazarov juga ada. Balaji yang dulu mantannya juga CTO Coinbase datang gitu kan. Dan Swift nih, yang tadi kita ngomongin di awal, ada juga sudah jelas Jonathan Ehrenfeld-Solé. Terus ada juga FTX, si Sam Bankman-Fried, yang mana biasa dia kalau misalkan STX. Tapi kalau misalkan kita ngelihat ke speaker yang lain, ada satu yang menarik yang tadi kita hubungkan dengan si DTCC. Nah, di bagian sini kita ngelihat Stephen Prosperi, yang mana adalah kepala untuk manajemen produk dan manajemen aset digital sekuritas DTCC.
Dan kalau kita ngelihat Steven Prosper itu siapa sih, kita bisa langsung ke Twitternya. Yang menarik sih, Steven Prosper langsung nih terhubung dengan Project Whitney yang tadi kita omongin. Project Whitney tadi kan kita ngomonginnya soal butuh Oracle gitu kan untuk bisa menghubungkan itu. Tapi kan belum sempat disebutin eksklusif bahwa ini adalah Chainlink. Nah, ternyata setelah tahun 2021 kemarin dibilangin ada platform untuk membuat pasar digital tentang aset-aset sekuritas gitu kan, dijadiin token. Si Steven Prosper sendiri yang tadi akan ngobrol di SmartCon besok gitu kan tentang Chainlink dari DTCC mewakili, itu udah nge-tweet ini, Project Whitney akan membawa infrastruktur ke pasar privat, yang mana kita membawa standar untuk bertransaksi dengan biaya lebih rendah, dan kita akan mencetak token-token ERC20. Artinya masuk di Ethereum langsung terhubung dengan Oracle yang dipakai Ethereum, yang mana sudah jelas Chainlink sendiri. Jadi kalau misalkan kita tutup ya untuk video hari ini, kita ngeliat aja ke white papernya di DTCC, Digital Securities Management. Ini sudah ada langsung white papernya di DTCC. Dan misalkan kita mau lihat ke bagian bawah, kita ngeliat ke bagian spotlight book entry-nya, udah langsung kelihatan bahwa blockchain Oracle yang digunakan ini akan menghubungkan langsung dengan Ethereum. Dan kenapa mereka menggunakan Ethereum pun ada banyak alasannya di sini yang disebutkan. Tapi intinya kalau misalkan kita ngelihat ya, dari banyaknya institusi tradisional, entah itu perusahaan, entah itu bank, dan yang lain-lain, terus mereka punya banyak sekali duit yang mereka proses dalam waktu konsisten gitu kan, setiap harinya, pengen masuk nih ke dunia yang modern di blockchain, dan mereka butuh penghubung Oracle. Kita ngeliat dari semua sumber ini bahwa Chainlink merupakan salah satu kemitraan yang utama yang mereka gunakan sebagai jaringan Oracle-nya. Dan kalau misalkan kita mau tutup juga dengan salah satu jaringan terbesar lain yang sudah jelas kalian semua tahu, Mastercard. Mastercard baru aja mengakuisisi CipherTrace tahun lalu. Kenapa penting dengan Mastercard mengakuisisi CipherTrace? Karena CipherTrace sendiri sudah ada hubungannya langsung dengan Chainlink. Kalian bisa lihat di sini, meluncurkan sebuah kepatuhan Oracle gitu kan, yang patuh dengan peraturan-peraturan tradisional, tapi meluncur langsung ke DeFi blockchain. Jadi Chainlink udah ada hubungan langsung dengan CipherTrace, yang mana kalau kalian masuk ke websitenya CipherTrace, udah ada tulisan logonya langsung dengan Mastercard. Artinya apa? Chainlink langsung dengan Swift, jaringan pembayaran terbesar. Chainlink dengan DTCC, yang membawa pasar privat sekuritas terbesar juga di Amerika Serikat. Kemudian Chainlink dengan Mastercard. Jadi kita ngeliat sendiri, kemitraannya Chainlink itu bener-bener bukan kemitraan yang main-main, bukan yang kaleng-kaleng doang. Dan kalau mau lanjut ke SmartCon itu sebenarnya ada banyak pembicara lain yang tadi nggak kita sebutin. Ada banyak yang dari kayak Microsoft juga ada, dari Bank Dunia juga ada muncul, dari proyek-proyek blockchain lain juga gitu kan yang besar-besar, dari Coinbase gitu kan, dari pendiri modal-modal Ventura, dan banyak banget pokoknya nama-nama yang mungkin kalian tahu gitu kan, yang sudah terkenal, yang sebenarnya akan bergabung dengan konferensi Chainlink ini. Kiranya sekian yang bisa kami bagikan untuk hari ini guys. Semoga videonya bermanfaat dan kalian suka. Nanti akan kami update berikutnya setelah kita melihat konferensi ini dan pengumuman apa yang mungkin akan muncul di waktu-waktu berikutnya lagi. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir guys. Sampai jumpa dengan kalian semua lagi di video berikutnya. Cheers. Halo semuanya. Jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.